Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Setiadi dari Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Subang dengan nomor pokok 102044. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SH, MH, MIP, MAPEK. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab yang pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, meliputi landasan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila. Bab yang kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang dasar negara Indonesia, meliputi yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PPU-X/2012. Yang bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, meliputi yang pertama, pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Selanjutnya bab 4, di sini memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma, meliputi pengertian nilai, etika, dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang terakhir, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab yang keenam, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, meliputi pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dan dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PPU-11/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila dengan meliputi perkembangan demokrasi Indonesia, konsep demokrasi. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meliputi isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidikan Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan yang bersinergi dalam pembangunan peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resum dari buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi